Pagi ini akan saya ajak kita lihat sama-sama dari Lukas. Kita akan lihat Lukas pasal 17. Matius pasal 17. Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saya akan ajak yang kedua, kita juga lihat Yohanes pasal 12. Kita akan lihat Yohanes pasal 12. Ayat 32 sampai dengan 33. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33 demikian. "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan mengambil bagian di dalamnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, setelah kami baca firman Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau menguasai pikiran dan hati kami. Kami mohon ini karena kami sadar bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus yang mau menguasai kami, maka sia-sialah pengertian kami. Maka tidak mampulah kami menerawang apa maksud Tuhan. Dan sia-sialah karena apa yang kami baca itu berada di luar dari diri kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya dengan pekerjaan Roh Kudus kami mohon Tuhan, kami punya kemampuan mendekati kebenaran-Mu. Dan kebenaran Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu peristiwa yang kita tahu. Saya percaya kita pernah tahu lah paling tidak dari sejak kecil. Yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus pernah mengajak murid-muridnya. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab Tuhan Yesus sering diikuti ribuan orang. Tetapi dari begitu banyak orang, rupanya Tuhan Yesus hanya mengangkat muridnya sebanyak 70. Dan dari 70 itulah Tuhan Yesus mengambil 12 yang sangat dekat dengan dia. Dan dari 12 ini diambil 3 yang merupakan seperti kekasihnya. Jadi yang dimanapun dia ada, ya 3 orang ini yang ada. Dan 3 orang ini sepertinya spesial. Jadi dia bisa dapat hak-hak yang lain yang sepertinya yang lain gak dapatkan. Nah, terlepas dari
hak spesial ini kita tahu bahwa 3 orang ini rupanya diajak sama Tuhan Yesus pada nats yang kita baca, yaitu naik ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Nah di sana rupanya ada beberapa peristiwa yang menarik. Yang pertama, tahu-tahu wajah Tuhan Yesus berubah, bersinar seperti matahari katanya, dan pakaiannya seperti terang. Nah ini seperti apa ya, seperti matahari, seperti terang. Nah menurut saya ini merupakan kata-kata saja, kata-kata manusia untuk menggambarkan bahwa sebetulnya kata-kata manusia itu tidak cukup untuk menerangkan betapa indahnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang penuh kemuliaan, beda daripada biasanya sehari-hari pada waktu bersama dengan mereka. Nah inilah yang dikatakan tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Unspeakable, nggak bisa diucapkan. Nah yang kedua, sudah peristiwa itu ada lagi tambahannya, tahu-tahu mereka lebih kaget, ada 2 orang lain di sana. Dan 2 orang lain itu Musa dan Elia. Nah saya tuh sampai sekarang nggak tahu dari mana mereka tahu itu Musa, itu Elia. Karena pada waktu itu belum ada potret. Ya. Saya tahu engkong saya karena saya tahu ada potret. Oh ini engkong saya. Jadi kalau tahu-tahu muncul dia, saya tahu oh ini sama dengan potret itu. Nah pada waktu ini nggak ada potret Elia, Musa itu kayak apa. Tahu-tahu waktu muncul 2 orang ini kok dia tahu, oh ini Musa, ini Elia. Jadi ada kemungkinan besar sesudah turun Tuhan Yesus cerita sama mereka. Itu loh tadi ada Musa sama Elia, kemungkinan. Tetapi paling tidak pada waktu mereka melihat itu, mereka lihat ini 2 orang yang betul-betul spesial. Beda daripada manusia yang umum. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, peristiwanya adalah Tuhan Allah berbicara kepada mereka. Nah waktu itulah Tuhan Allah berbicara 3 hal. Yang pertama dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Nah perkataan anak yang kukasihi jangan dipikir bapak terus ada anak gitu-gitu ya. Tapi bapak dan anak ini sebetulnya merupakan satu derajat dengan perbedaan di dalam apa yang mereka perankan. Nah inilah yang banyak tafsiran katakan. Jadi menyatakan kesamaan. Nah dalam menyatakan kesamaan berarti pada waktu Tuhan Allah berkata ini anakku. Cuma dalam perbedaan penampakan, maka di sini berarti ada satu klaim yang Tuhan Allah ungkapkan kepada murid. Bahwa dia ini adalah Allah. Jadi bukan manusia biasa. Itulah yang mau dikatakan dengan ini anak yang kukasihi. Nah yang kedua kalimatnya adalah di mana dikatakan bahwa kepadanya lah aku berkenan. Nah kepadanya berkenan artinya dia satu-satunya yang bisa disetarakan dengan aku. Jadi selain kesamaan derajat, ada kesetaraan di dalam kuasa dan kemuliaan. Dan yang ketiga baru dikatakan dengarkanlah dia. Nah inilah yang diucapkan Allah pada waktu penampakan ini. Nah dari sini kita melihat bahwa berarti di sini kita melihat dalam penampakan ini ada satu pesan yang dibilang pesan mesianik. Pesan mesianik artinya di dalam kata-kata itu mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Nah jadi pada waktu Tuhan Allah berkata demikian tentang Tuhan Yesus, itu konteksnya di mana Tuhan Allah mau mengatakan bahwa inilah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia karena semua manusia sudah dosa sehingga tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Dan tidak bisa diselamatkan karena semuanya itu ada dalam hukuman. Dan dialah anak yang menjadi manusia ini. Dia akan menggantikannya. Nah inilah dia pesan mesianik. Jadi dengan kata lain pada waktu Tuhan Allah mengatakan 3 kalimat ini. Tuhan Allah mau menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Nah inilah rupanya yang mau disampaikan di dalam penampakan dari kemuliaan ini. Nah kalau berkata demikian berarti di sini kita melihat penampakan itu dengan semua peristiwanya. Itu untuk menggambarkan bahwa apa yang dibilang Yesus sebagai juru selamat yang hanya bisa diterima melalui apa yang dikatakan iman. Nah karena dalam kepercayaan atau orang menjadi percaya akan sesuatu itu sifatnya sangat subjektif. Yang saya katakan sangat subjektif artinya dia tidak bisa untuk didiskusikan. Jadi kalau ada seorang bilang saya percaya ini, itu nggak bisa didiskusikan. Jadi saya nggak bisa menerawang pikiran orang itu.
Dan yang kedua, juga tidak bisa dipersoalkan. Apalagi yang ketiga, tidak mungkin bisa diperdebatkan. Nah jadi kalau kita bilang berbicara iman, terus kita melihat peristiwa ini, dan kita klaim peristiwa ini adalah menggambarkan Yesus sebagai juru selamat, ini hanya bisa diterima secara subjektif. Artinya, di mana itu bisa ditanamkan ke dalam pikiran kita, bukan karena kemampuan akal kita untuk menerawang itu, tapi karena hanya anugerah. Nah di dalam keadaan yang dibilang iman, iman tidak bisa diterangkan dengan akal. Nah inilah yang dibilang anugerah. Iman itu suatu pemberian yang cuma-cuma. Tapi pada waktu kita berkata ini diberikan cuma-cuma, jangan kita pikir itu jadi murahan. Tapi diberikan cuma-cuma karena tidak mungkin kalau tidak cuma-cuma seseorang bisa menerimanya. Dengan akal bagaimanapun hebatnya, dia tidak akan bisa menerima. Oleh karena tidak mungkinnya bisa menerima itulah, maka diberikan cuma-cuma. Nah inilah yang dibilang iman. Nah inilah yang ada dalam semua penampakan dari kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Nah kalau kita berbicara iman yang saya katakan pemberian cuma-cuma karena di atas akal. Nah ini juga terjadi, kita melihat peristiwa-peristiwa kepada orang-orang setelah Alkitab. Yaitu misalnya kita lihat contoh kepada bapak-bapak gereja. Saya melihat menyangkut iman. Itu sering kali diberikan kepada orang yang bukan tidak mau berpikir. Bukan tidak mampu berpikir. Tapi orang yang sangat mengandalkan pikirannya. Karena pikirannya terlalu hebat dan lebih daripada rata-rata orang. Dan ternyata kepada orang-orang yang pakai otaknya yang luar biasa hebatnya ini. Ternyata menyangkut iman, apa yang ada dalam pikiran, itu ternyata tidak bisa menjawab mereka. Sehingga akhirnya mereka harus terimanya berdasarkan anugerah atau pemberian cuma-cuma. Nah saya kasih contoh 2 orang, tokoh dari kekristenan. Yang pertama adalah yang dibilang Bapak gereja kita Agustinus. Agustinus ini seorang yang bagi saya sangat luar biasa hebatnya. Dia menulis begitu banyak buku dan saya percaya nggak mungkin seorang zaman kita sekarang ini punya kemampuan menulis sebegitu hebatnya. Nah dalam salah satu bukunya yaitu The Confession, yaitu tentang pengakuan dosanya. Dia mulai mengutarakan siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang yang tidak bisa lepas dari pergumulannya dengan pikirannya. Nah rupanya pikiran yang mengganggu dia adalah pada waktu dia sadar, dia adalah orang yang penuh dengan dosa. Nah di dalam kesadaran dia hidup dengan dosa ini, dia sadar dia harus keluar dari ikatan dosa ini. Nah maka dia mulailah pakai segala macam pikiran, ajaran-ajaran filsafat waktu itu. Untuk mencari jalan keluar. Bagaimana dia bisa keluar dari ikatan dosa yang mengikat dia dengan akalnya. Nah pada waktu dia mencoba memikir. Ternyata dia tidak bisa dapatkan jawaban. Nah pada waktu dia tidak bisa dapatkan jawaban, dia frustrasi. Nah untuk menghilangkan frustrasi ini, dia harus cari jalan keluar, yaitu bagaimana dia harus melarikan diri dari kefrustrasian dia. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ternyata dengan melakukan dosa-dosa. Nah pada waktu dosa-dosa dia lakukan, dia tambah frustrasi lagi. Karena dia sadar sekarang, wah dia tambah besar diikatnya oleh dosa itu. Nah untuk ini dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk dia lepaskan dari ikatan dosa itu. Nah pada waktu dia mencoba untuk memikirkan bagaimana ikatan itu. Dia baca lagi bagaimana ajaran filsafat pada waktu itu. Dan akhirnya dia menyadari bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu nggak bisa menyebabkan dia bisa keluar dari dosanya. Akhirnya dia frustrasi lebih besar dari sebelumnya. Nah pada waktu dia frustrasi itu dia harus keluar dari frustrasi ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan melarikan diri lagi. Dengan dosa yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah pada waktu dia sudah sadar lagi sekarang dosa ini udah terlalu besar sekarang. Dia pakai lagi pikirannya. Bagaimana dia harus keluar dengan ini. Dia makin banyak baca buku. Dia makin banyak pikiran filsafat pada waktu itu. Akhirnya dia menemukan dirinya lagi. Ternyata pikirannya gak bisa mengeluarkan dia dari ikatan dosa ini. Akhirnya apa terjadi? Dia tambah frustrasi lagi. Nah pada waktu dia frustrasi itu dia sadar, saya harus lari daripada kenyataan ini.
Bagaimana caranya? Dia bikin dosa yang lebih besar daripada sebelumnya lagi. Dan pada waktu itu dia sadar lagi, dosa ini udah lebih besar lagi. Dia harus cari jalan keluar lagi, pakai pikirannya lagi. Frustrasi lagi, dosa lebih besar. Frustrasi lagi, pakai pikirannya. Frustrasi lagi. Dan itu terus seperti bola es. Sampai akhir dia betul-betul sampai ke dalam satu klimaks. Nah, pada waktu klimaks itu terjadi, pergilah dia ke sebuah taman. Dan di taman itu serupanya ada sepotong atau sebuah pohon. Dan dia mulai duduk di bawah pohon itu. Kenapa dia duduk di bawah pohon itu? Karena kalau dia duduk di atas, dia akan jatuh. Maka pada waktu dia duduk di bawah pohon itu, dalam keadaan frustrasi habis-habisan. Tahu-tahu lewatlah sekelompok anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu menyanyikan lagu-lagu sekolah minggunya. Kita tahu kalau anak-anak yang nyanyi, ada yang fales, ada yang gak karuan. Tapi anak-anak. Nah pada waktu dia mendengar anak-anak itu, rupanya suara anak-anak sekolah minggu itu merupakan suara Tuhan. Karena begitu dia dengar suara itu, dia langsung lari meninggalkan tempat itu. Kemana? Ke tempat tinggalnya. Kenapa dia harus ke tempat tinggalnya? Karena dia sadar. Di sana ada tas dia yang berisi baju-baju. Dan di tas itu dia ingat mamanya, yaitu namanya Monica, pernah taruh diam-diam. Dan dia tahu, tapi pura-pura gak tahu. Taruh diam-diam Alkitab di dalam tas itu. Jadi pada waktu dia dengar suara anak-anak sekolah minggu ini, dia lari ke situ, pulang ke rumah untuk cari Alkitab yang ditaruh oleh mamanya. Nah, pada waktu itu dia temukan Alkitab itu, dia buru-buru buka. Asal buka. Random namanya, dia buka begitu aja. Tahu-tahu yang dia buka kitab Rom. Saya lupa pasalnya. Karena pada waktu itu dia tidak katakan pasalnya sama saya. Kalau nggak salah pasal 11 atau pasal 12 kitab Rom. Intinya pada waktu dia baca itu, dia disadarkan oleh Tuhan. Bahwa keselamatan tidak akan bisa didapat oleh siapapun. Kalau bukan anugerah. Nah disitulah dia hancur. Dia berkata, Tuhan saya sadar. Makin saya berpikir, saya menggali lubang lebih dalam. Makin saya pikir, saya gali lubang lebih dalam. Sampai akhirnya saya tidak bisa keluar dari lubang itu. Kecuali anugerah yang ada dalam kitab Rom. Yang mengangkat saya keluar dari hal ini. Nah, pada saat itulah dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Iman gak akan bisa dilakukan dengan pikiran sehebat bagaimanapun. Oleh karena itu kalau berbicara soal kepercayaan, saya gak akan mau debat dengan siapapun. Karena makin kita pakai pikiran, makin frustrasilah kita. Memang ada orang bilang pada saya, tunggu dulu. Di dalam kekristenan atau agama lain ada satu ilmu yang pakai pikiran untuk menyelesaikan masalah iman. Yaitu yang dibilang ilmu apologetika. Saya gak percaya itu. Saya gak percaya itu. Ilmu apologetika bukan ilmu untuk kita mendapat penerangan tentang apa yang dibilang iman. Tidak. Apa itu ilmu apologetika? Ilmu yang merupakan usaha manusia untuk mengangkat kerikil-kerikil. Untuk jalan melihat apa yang dibilang iman. Tapi iman itu sendiri hanya anugerah. Ini bukan dikatakan oleh saya. Karena memang saya orang yang tidak mampu berpikir mungkin. Tapi ini dikatakan oleh Bapak Apologetika. Namanya Van Til. Dia yang berkata. Dengan ilmu ini tidak ada satu orang pun bisa menerangkan iman. Tapi hanya merupakan kerikil-kerikil yang diangkat. Untuk kita melihat, oh ini iman. Dan iman itu sendiri baru bisa diterangkan kepada kita. Hanya anugerah. Ini juga berlaku bukan hanya keselamatan. Berlaku dalam panggilan Tuhan, dalam pelayanan. Kita lihat tadi pemikir yang luar biasa Agustinus. Sekarang kita melihat pada panggilan orang yang pemikir luar biasa yang namanya Martin Luther. Martin Luther ini seorang yang luar biasa dan dia sekolah di bidang hukum. Sampai dia ambil doktor dan dia tinggal di Jerman. Nah pada waktu itu ayahnya sangat menaruh harapan kepada anaknya. Karena anak ini luar biasa hebat dan pandainya. Kalau nggak salah dia dapat gelar doktor dalam tingkatan summa cum laude. Jadi dia kira-kira satu tingkat di atas saya.
Nah saudara, orang yang begini hebat, diharapkan oleh papanya menjadi seorang yang menjadi tokoh Jerman, tokoh dunia. Tapi di dalam hidup dia teringat bahwa dia pernah mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani. Maka mulai konflik dalam diri dia. Dan pada waktu konflik itu terjadi, dia putuskan, dia akan meninggalkan semua panggilan itu dan dia akan khususkan dalam bidang doktornya, yaitu bidang hukum. Tapi apa yang terjadi? Satu kali dia berjalan di sebuah taman. Taman rumput yang pohonnya itu jauh di pinggir-pinggir sana. Tahu-tahu pada waktu dia jalan berada di tengah-tengah padang rumput itu, hujan besar luar biasa. Nah pada waktu hujan luar biasa itu datang, ceritanya itu persis seperti sinetron yang dibikin seru. Tahu-tahu halilintar berdatangan. Dan menariknya halilintar itu bukan nyamber pohon-pohon yang ada di pinggir taman itu, tapi nyamber dia. Tapi nggak kena. So, kalau nyamber dia kena, mati dia udah. Jadi dia seperti peluru yang menembak persis kena dekat dia. Dia berlari ketakutan, menghindari dari halilintar itu. Tapi halilintar itu seperti brand gitu ya, menembak dia terus menerus. Dan dia lari sampai masuk ke sebuah gedung. Dan di dalam gedung itu dia berlutut dan dia berkata, Tuhan, aku menyerah. Ini panggilanmu. Panggilan Tuhan gak pakai pikiran-pikiran yang aneh-aneh, jelimet-jelimet. Enggak. Kepada orang yang pemikir. Tapi dengan cara yang sangat sederhana. Nah ini yang kita lihat hubungan dengan Tuhan. Yaitu hubungan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena itu jauh melampaui dari akal. Nah inilah kita lihat kemuliaan yang dilihat oleh para murid. Tapi kalau saya katakan kemuliaan yang dilihat oleh para murid itu terkesan sebagai satu peristiwa yang berhubungan dengan keselamatan. Maka kita bertanya, apakah berhenti dalam penglihatan yang itu? Sebab penglihatan itu sehebat-hebatnya tetap penglihatan visual. Artinya penglihatan dalam tingkat indera. Artinya dalam tingkat manusia. Tapi yang dibilang iman harusnya lebih daripada sekedar tingkat indera manusia. Yang lebih tinggi, yang lebih dalam. Nah seperti apa penglihatan kemuliaan ini? Nah Tuhan Yesus rupanya sudah memberikan penglihatan yang sangat luar biasa kepada para murid itu. Dia tidak ingin. Karena itu cuma tingkatan visual. Walaupun menyadari tentang arti Yesus sebagai juru selamat. Tapi masuk ke dalam iman itu sendiri. Tidak. Penglihatannya harus lebih dalam atau lebih tinggi daripada sekedar penglihatan itu. Makanya sudah penglihatan itu terjadi. Tuhan Yesus bilang kepada 3 muridnya. Sekarang kita turun. Kenapa? Karena pada waktu lihat penglihatan visual itu. Si Petrus langsung bilang. Mari kita dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau. 1 untuk Musa. 1 untuk Elia. Artinya apa? Kami mau diam di sini selama-lamanya. Sebab ini suasana yang begitu indah, luar biasa. Kami tidak mau tinggalkan suasana ini. Kami tidak mau turun, nggak mau pindah, nggak mau berubah dari suasana ini. Harus diam begini. Itu yang mereka pengen. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penglihatan yang indah visual itu sementara, selesai. Karena pada waktu Tuhan Yesus bilang sekarang kita turun. Tuhan Yesus ternyata waktu mereka lihat beda dengan tadi. Waktu mulia menjadi biasa lagi. Ada apa ini? Akhirnya mereka turun. Nah rupanya Tuhan Yesus ingin menampakkan kemuliaan mesianik. Artinya kemuliaan dari sudut pandang mata Allah. Artinya kemuliaan yang bukan visual. Lebih dalam dan lebih tinggi. Dan artinya yang betul-betul menyangkut keselamatan yang sesungguhnya. Apa? Penglihatan seperti apa? Kemuliaan seperti apa? Yang Tuhan Yesus tampakkan. Yang sekarang ini. Kita lihat film.
lampu ini matikan. Ini Yohanes dengan Maria. Inilah kemuliaan. Inilah yang dibilang kemuliaan mesianik. I'll make all things new. Maka saya stopkan. Saya akan menjadikan segala sesuatu menjadi berubah. 3 murid pada waktu melihat kemuliaan visual. Saya ingin tetap gak akan pindah dari tempat ini. Oh, rendah. Ini kemuliaan mesianik. Kemana ketiga murid? Yakobus hilang. Hilang. Tidak ada. Yohanes menemani Maria. Dan mengikuti Tuhan Yesus karena menemani Maria. Dan Maria yang selalu mendampingi Tuhan Yesus dari jarak jauh. Karena dia ibunya. Yohanes yang pada waktu visual itu berkata, wow, sekarang ketakutan.
Bagaimana dengan Petrus? Dia sangkal. Dia bilang, aku tidak kenal yang ini. Pada waktu penampakan visual, dia berkata, Tuhan, saya mau selama-lamanya dengan kau. Pada waktu penglihatan kemuliaan mesianik ini, dia bilang, aku tidak kenal. Karena Tuhan Yesus itu menjijikan. Ini film katanya yang membuat orang goncang. Karena mengerikan. Tapi kalau kita ketemu Mel Gibson yang bikin film ini, mungkin kita bisa beri pesan sama dia. Yang kamu bikin masih jauh tidak ada apa-apanya dibanding kenyataan yang sesungguhnya yang ada dalam Alkitab. Saya berani klaim jauh lebih menjijikan. Itu dikatakan dalam kitab Yesaya, menjijikan. Artinya begitu kita lihat kita muntah. Coba kita bayangkan, dia dipecut 39 kali. Dengan cambuk Romawi yang beda dengan di film itu. Karena cambuk itu ada duri setiap beberapa sentimeter. Jadi begitu dicambukkan, artinya apa? Cambuk itu melilit badannya dan paku itu akan tancap ke kulitnya. Waktu ditarik, sobek kulitnya. Jadi bayangkan kalau 39 kali itu dilakukan. Dia jalan tanpa kulit, daging mentah. Tahu, daging mentah. Makanya saya bilang menjijikan. Kita lihat tuh muntah kita. Dan di situ Petrus bilang, aku enggak kenal. Aku enggak kenal kemuliaan yang menjijikan itu. Aku enggak kenal. Padahal kemuliaan mesianik inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Karena penglihatan kemuliaan mesianik inilah yang menyebabkan kita diselamatkan. Karena kemuliaan mesianik ini, dia menggantikan dosa saya dan dosa kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kemuliaan yang macam apa yang kita ingin terjadi dari Tuhan Yesus pada diri kita? Kemuliaan yang seperti apa? Ini yang dibilang sebuah pesan indrawi, yaitu yang hanya level indra, masuk ke dalam pesan mesianik. Dan ternyata tidak stop. Kemuliaan itu yang dilihat oleh Petrus. Dan akhirnya Petrus bilang, ya saya mau terima. Dan itu dia katakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang Tuhan Yesus bilang, bukan stop pada diri saya yang kau lihat. Tapi sekarang kemuliaan mesianik yang kau lihat masuk di dalam engkau. Dan kemuliaan itu harus keluar dari dirimu. Ini dia yang Tuhan mau. Kemuliaan yang masuk dalam diri orang percaya. Keluar kemuliaan itu dan dilihat oleh orang. Dan kalau kemuliaan itu membuat Tuhan Yesus siap mengalami penderitaan yang paling dalam. Maukah kemuliaan mesianik yang ada dalam diri saya ini membuat saya berkata, saya pun mau Tuhan. Kalau melalui penderitaan yang saya alami, orang lain akan lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan mesianik Tuhan yang ada dalam diri saya. Dan kalau akhirnya Tuhan berkata, penderitaan atau aniaya atau siksaan yang terjadi pada kita, siapkah? Kita kembali ke 3 murid yang tadi. Mereka akhirnya siap. Kemuliaan yang mesianik yang mereka terima sekarang keluar melalui diri mereka. Akhirnya 3-tiganya hidup dalam siksaan, aniaya, penjara. Dan akhir hidup mereka, Yakobus di dalam dalam Kisah Rasul 12. Pada zaman Herodes dia dipenggal. Hidup-hidup. Bagaimana dengan Yohanes?
Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos sampai tua. Bahkan ada tradisi yang berkata, enggak, dia mati begitu aja mendadak. Enggak, ada tradisi yang berkata. Di situ pun dia dipanggil kembali ke rumah. Dan sampai rumah pun. Ada yang bilang dia ditombak, ada yang bilang dia dipenggal. Enggak tahu. Tapi mati dalam penderitaan. Dan bagaimana dengan Petrus? Petrus yang ada dalam Alkitab hanya tercatat sampai dalam Kisah Rasul 15. Selesai setelah sidang di Yerusalem. Tapi dalam tradisi ada satu cerita di mana dia akhirnya tinggal di Roma. Dan di kota Roma itu dia sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pesan mesianik ada dalam diri dia menyebabkan dia dikejar-kejar. Dan dalam pengejaran-pengejaran itu, dia lihat orang-orang percaya yang mempunyai kemuliaan mesianik yang ada dalam diri mereka. Itu semua disiksa. Akhirnya dia gak tahan. Dia berkata, aku gak mau. Aku tidak siap. Dia tinggalkan kota Rom. Dan pada waktu dia tinggalkan kota Rom, menurut tradisi yang bisa dipercaya, Tuhan Yesus di situ menampakkan dirinya. Dan pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dia bertanya, Quo vadis Domine? Mau kemana engkau? Dan Tuhan Yesus bilang, di Rom orang-orang menantikan pertolongan. Kau tinggalkan mereka. Aku akan ke Rom untuk mati kedua kalinya. Pesan mesianik yang ada dalam diri Petrus tidak bicara. Dan Tuhan Yesus bilang, aku akan mati kedua kalinya. Dan di situ Petrus bilang, no, tidak Tuhan. Aku kembali ke Rom. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ya, cuplikan filmnya. I think it's going to rain. You'd better look for a place to take shelter. Peter, don't you think so? What troubles you? Ini Petrus sedang Hardly said berjalan. anything all morning. Oh, I'm sorry, Nazarius. Are you very tired? Oh, my mind is as heavy as my body. There is something wrong. With our people, perhaps. I do not know. It is at such times I need Tanpa our ada Lord sesuatu yang help. bersalah, tapi There is umat within Tuhan me a disiksa. decision that I cannot find. If only He would speak to me. Dan Tuhan meninggalkan aku. Look, those treetops there. They do not bend with the wind. Yes, that is so. And that sudden brightness coming. Do you see it, Nazarius? Kamu lihat sinar itu? It is the light of the Lord. I have seen it. Christ Jesus, you are here. Tuhan Yesus, kau di What is sini. wrong, oh Lord? What should I do? Allah di atas Allah. I am weary. Saya How should sangat I berbeban follow thee berat. now? Quo vadis, Domine? Quo vadis. Whither goest thou, Mau Lord? kemana kau? Tuhan berbicara melalui anak My ini. people in Rome. Umatku di Rom membutuhkanmu. What did you say, Nazarius? My people in Rome Umatku di Rom have need of thee. membutuhkan. If thou desert my Engkau. people, I shall go to Rome to be Tanpa mereka crucified a dilayani, second time. aku akan pergi ke Rom untuk mati kedua kalinya. Nazarius, blessed child, speak on. Speak. Oh, Peter, you've stumbled. Here. Anak ini What you tidak said. tahu bahwa Say dia it tadi again. bicara. I didn't say anything. You said, if I thou didn't say desert anything. my people, Saya tidak I shall berbicara go to apapun. Rome to be crucified a second time. Kau bilang kau But I said akan nothing. pergi kedua kalinya untuk mati kedua kali di Rom. He has again spoken to me. Dia berbicara kembali Come, kepada Nazarius. saya. Where are you going? To Rome. Dia kembali ke Rom. Ini yang terjadi di Rom pada waktu Petrus kembali.
crying for blood. I doubt if we can chant anything today. Nothing will change the temper of this mob. Have you had any news of the commander? Only that he's been taken. That's all. Ini Nero. Oh, holy gods of Rome, in the name of Nero, Emperor and Supreme Pontiff, we beseech you to receive in sacrifice the lives of those who sought to destroy this sacred and eternal city. Ini anak-anak Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Ini dia. Ini kemuliaan Tuhan. Have strength as he did. We're not enough. Oh, dear Lord Jesus, help me. Help me. Don't torture yourself. I'll be as close to her as I can. Petrus kembali. You may give the signal, Divinity. Peace to the martyrs! Damai. Peace, peace to them. Take thy children, Lord. Damai bagi mereka yang menjadi anak Tuhan, yang sedang mengalami penderitaan. See that man. Blessed are you, my children. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini kau hidup di paradise. Nero memerintah hanya di sini, tapi Kristus selama-lamanya. Who is that man? I think he is the leader, a man called Peter. He escaped us before. But he said Christ would replace me. What sort of... They're singing. Ini kemuliaan Tuhan. Nyanyian di dalam siksaan. Nyanyian pada waktu teraniaya. Inilah kemuliaan Tuhan. These dogs have effrontery even in death. The lions will sing louder, I think.
Inilah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang percaya. Petrus akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Dan pada waktu itu dia berkata, saya tidak layak mati disalibkan seperti Tuhan saya. Akhirnya diganti hukumannya menjadi disalibkan terbalik. Kemuliaan Tuhan bukan stop dalam visual, tapi harus masuk ke dalam pesan mesianik, arti keselamatan. Kemuliaan dalam Yohanes dikatakan, yaitu pada waktu dia ditinggikan. Dan dia ditinggikan artinya, dia disalibkan dan mati. Dan itu tidak stop hanya dalam diri Yesus. Dan kemuliaan ini, kalau kita percaya Dia, ada dalam diri kita. Saya merenung loh, apakah saya siap kalau ini terjadi? Dan sampai kemarin malam saya berkata pada Tuhan, saya tidak siap, saya tidak berani. Karena sampai berani begini, itu pun anugerah. Kita hidup dari anugerah demi anugerah. Apapun yang akan kita alami, anugerah. Mungkin Tuhan berikan kita hidup yang tidak seperti ini karena iman kita. Mungkin Tuhan juga berikan kita hidup yang enak. Tapi ada satu yang harus ada dalam pikiran kita. Saya katakan kalimat dari Bonhoeffer. Seorang yang hidup dalam pemerintahan Hitler. Dia hidup dalam penderitaan. Dia berkata, orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat adalah orang yang bukan berpikir nanti dia mati dia akan ke surga. Stop! Bukan. Tapi karena dia percaya dia akan ke surga. Maka di dalam dunia ini dia siap untuk hidup membawa salib Kristus dalam hidupnya. Inilah kemuliaan Tuhan. Bisakah kita mengalami demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak dipanggil menderita, tapi marilah kita selalu tanamkan bahwa kemuliaan Tuhan yaitu ada dalam penderitaan Dia sehingga diselamatkan setiap orang percaya. Dan kita pun ada kerelaan untuk mengasihi, melayani orang-orang lain. Sehingga kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita berdoa.